Haleluya, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi kita semua, Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu yang saudari yang menyaksikan acara Renungan 79 malam hari ini. Kita sudah sampai pada pembacaan kitab Yeremia dan hari ini kita membaca dalam Yeremia pasal 26 sampai Yeremia pasal 28. Malam hari ini khusus kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dalam pasal 28, Yeremia 28. Saya baca satu ayat sebagai pengantar berkata begini. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon, itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Ya, diawali dengan satu tokoh yang bernama Hananya. Sebelumnya saya akan sampaikan judul renungan malam hari ini, nubuat atau menyampaikan pesan dari Tuhan. Jadi bernubuat itu menyampaikan isi hati Tuhan, pesan khusus, pesan istimewa atau spesial dari Tuhan. Yang kita baca di dalam pasal yang ke-28 kitab Yeremia sini ada dua tokoh. Yang pertama Hananya yang kita sudah baca tadi, yang kedua Yeremia sendiri. Apa yang disampaikan oleh Hananya dan Yeremia ini adalah dua hal yang berbeda, sekalipun bentuknya sama, yaitu nubuat, menyampaikan sesuatu pesan, dan pesan itu penting. Tetapi malam hari ini kita akan khusus melihat dua perbedaan dari nubuat ini. Bernubuat itu bukanlah sesuatu yang dilarang, bukanlah sesuatu yang hal yang salah atau tidaklah berdosa, sebab bernubuat itu memang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada dalam cerita Alkitab. Bahkan ada banyak cerita, khususnya yang kita baca ini, tentang seseorang yang menyampaikan pesan dari Tuhan untuk umatnya. Dalam perjanjian baru ada karunia-karunia, termasuk di dalamnya karunia untuk bernubuat. Ada nubuat yang benar dan ada nubuat yang tidak benar. Ada nubuat yang palsu. Nah, nubuat yang benar atau nubuat yang berasal dari Tuhan itu pasti terjadi, pasti digenapi. Tetapi sebaliknya, kalau itu pesan bukan dari Tuhan, tidak mungkin akan terjadi. Nah, Yeremia 28 ini menceritakan ada satu nubuat yang palsu yang disampaikan oleh Hananya, Hananya bin Asur. Dan sebaliknya ada nubuat yang benar yang disampaikan oleh Nabi Yeremia sendiri. Dalam satu pasal ini terdapat dua nubuat. Satu nubuat yang benar, satu nubuat yang tidak benar atau nubuat palsu. Mari kita cermati. Yang pertama saya catat di sini. Ciri-ciri dari nubuat palsu. Yang pertama, pelakunya adalah nabi palsu, itu jelas. Jadi seorang yang bernubuat palsu, karena pelakunya adalah seorang nabi palsu, bukan nabi yang benar. Dua, seorang nabi yang menyampaikan nubuat palsu, pasti dia akan hidup dalam kepura-puraan. Sebab apa yang disampaikan atau nubuat yang disampaikan dasarnya adalah pura-pura. Tentu tidak pasti dan tidak jelas. Tiga, ciri-ciri dari nubuat palsu. Nubuat yang disampaikan bukan berasal dari Tuhan, punya tujuan untuk menipu, untuk menipu, tentu menipu umat. Mari kita lihat apa saja atau hal apa saja yang disampaikan oleh Hananya sehingga nubuat yang disampaikan oleh Hananya dikategorikan nubuat palsu. Yang pertama, nubuat yang disampaikan oleh Hananya bertujuan untuk menentang nubuat yang benar yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi nubuat palsu itu punya tujuan menentang nubuat yang benar. Jadi nabi palsu punya tujuan, mereka ingin menentang nabi yang benar. Seperti itu juga Hananya.
Hananya kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, saya baca bagi kita semua, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Nubuat yang disampaikan oleh Hananya kenapa palsu? Sebab dia katakan dalam 2 tahun terakhir ini. Apakah betul dalam 2 tahun orang-orang Babel akan kembali, orang-orang Israel yang ditawan ke Babel akan kembali ke Israel, khususnya ke Yerusalem? Tidaklah demikian. 70 tahun mereka harus berada di sana. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka harus ditawan selama 70 tahun. Mereka ada di dalam pembuangan 70 tahun. Tetapi Hananya ini berkata bahwa mereka hanya 2 tahun. Kita melihat di sini, Hananya menyampaikan nubuat hanya 2 tahun mereka akan kembali. Tetapi Yeremia berkata 70 tahun. Ada 2 perbedaan. Hananya menyampaikan nubuat hanya untuk menyenangkan umat. Tetapi Yeremia menyampaikan nubuat sekalipun itu menyakiti hati umat. Tetapi itulah hal yang benar yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Poin penting di sini yang saya ingin sampaikan dalam renungan kita malam hari ini, betapa besarnya perbedaan antara nubuat yang palsu dan nubuat yang benar. Nubuat yang palsu berkata 2 tahun, nubuat yang benar berkata 70 tahun. Sangat besar perbedaannya. Yang kedua, poin yang kedua, nubuat nabi palsu itu bukan didapatkan karena mereka berdoa. Bukan didapatkan karena mereka mencari wajah Tuhan, bukan didapatkan karena mereka bersekutu dengan Tuhan. Tetapi nubuat yang palsu itu mereka dapatkan atau mereka ciptakan dari hasil rekayasa manusia, ide mereka sendiri. Sumbernya dari hati manusia. Sedangkan nubuat yang benar adalah itu benar-benar pemberian Tuhan, yang didapat dari hasil persekutuan mereka, doa mereka, pergumulan mereka, mencari wajah Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara dan mereka harus sampaikan kepada umat. Nubuat palsu sebaliknya, hasil rekayasa manusia. Yeremia 24, mari kita lihat contohnya. Ayat yang ke-7 berkata begini, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tuhan berkata, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Inilah syarat-syarat atau kira-kira petunjuk dari kebenaran firman Tuhan. Seseorang dia memperoleh nubuat yang benar. Pertama, seorang itu harus mengenal Tuhan dengan benar. Kedua, dia harus mengakui Allah atau Tuhan itu yang ada di dalam kehidupannya, yang menuntun hidupnya, menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dan Allah itu menjadi Tuhan mereka. Mereka hidup dalam pertobatan. Hananya tidak memiliki kriteria seperti itu. Sehingga apa yang dia sampaikan adalah nubuat palsu. Yeremia benar-benar diproses oleh Tuhan. Dia memiliki hati yang mengenal Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tahu perjalanan Nabi Yeremia. Kalau kita membaca kitab Yeremia ini, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yeremia semuanya bersumber dari Tuhan. Idenya dari Tuhan. Sebaliknya apa yang disampaikan oleh Hananya itu idenya dari dirinya sendiri, dari manusia. Jadi nubuat yang palsu itu bukan didapat dari hasil doa atau mereka mencari wajah Tuhan, hasil persekutuan mereka dengan Tuhan. Tetapi nubuat yang palsu itu dari hasil rekayasa manusia. Yang terakhir tentang nubuat ini, dalam pasal 28 kitab Yeremia ini. Sebagus apapun nubuat palsu itu yang disampaikan, sebagus apapun nubuat palsu itu dari hasil rekayasa manusia, dari hasil kepura-puraan yang disampaikan oleh nabi palsu, sebab nubuat palsu pasti tidak akan terjadi. Jadi pasti tidak akan terjadi. Jadi sehebat apapun, dibuat sedemikian indahnya, dibuat sedemikian menariknya, kalau itu nubuat palsu dari hasil rekayasa manusia, pasti tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi.
Tidak mungkin digenapi, sebab itu hanya rekayasa manusia semata. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat mengetahui nubuat itu palsu atau benar? Ada jawabannya. Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 ini berkata begini, ini penting. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-9. Tetapi mengenai seorang nabi, ini seorang yang menyampaikan nubuat, yang bernubuat dengan jelas juga ditekankan tentang damai sejahtera. Jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kita dapat mengetahui nubuat itu benar atau tidak atau palsu jika nubuat itu benar-benar digenapi. Maka kita tahu bahwa nabi yang menyampaikan itu adalah utusan Tuhan. Saya tidak menghakimi orang-orang yang menyampaikan nubuat, tetapi Bapak Ibu mungkin sudah sering atau pernah melihat orang-orang menyampaikan nubuat tentang kota, negara, tentang pribadi, keluarga, atau keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita dapat mengetahui dia menyampaikan itu dari hasil doanya, persekutuannya dengan Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, Yeremia 28 ayat yang ke-9. Kalau benar-benar nubuat itu terjadi, berarti orang itu benar-benar utusan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau nubuatan itu tidak terjadi, artinya dia bukan utusan Tuhan. Ini yang menjadi poin penting. Dari Tuhan atau dari manusia? Saya berdoa kita jemaat GPD El Sade Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Ada ayat dalam Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Jangan mudah percaya dengan perkataan-perkataan manusia. Dan kita sudah punya roh pertimbangan. Kalau itu berasal dari Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun sudah dapat membedakannya. Ini dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, hasil rekayasa manusia, kita Tuhan sudah kasih Roh Kudus untuk dapat membedakannya. Mari kita tetap hidup terus dekat dengan Tuhan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ramalan hari-hari ini, dengan bahkan nubuat sekalipun hari-hari ini. Sebab ada banyak hal yang terjadi yang sering dinubuatkan oleh orang. Ada yang terjadi, puji Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Tapi ada yang tidak terjadi, jangan kita dengar. Ada ayat yang berkata 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Ayat yang terakhir. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Artinya roh dari Allah yang kita terima. Perkataan dari Allah, nubuat dari Allah yang kita terima. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Allah mengaruniakan kepada kita hal-hal yang dari hal-hal rohani. Nubuat-nubuat termasuk di dalamnya pesan-pesan bukan dari hasil rekayasa manusia, tapi dari hasil Tuhan sendiri. Melalui persekutuan, melalui doa, melalui mencari wajah Tuhan. Saya yakin kita semua juga Tuhan pakai dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini. Kalau kami bisa melewati sepanjang hari ini dan malam hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar Engkau tetap terus ada di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami terus mencari wajah Tuhan. Kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan supaya Tuhan akan memberikan pesan-pesan kepada kami sehingga kami berjalan bukan atas kehendak kami manusia, tetapi kami berjalan atas dasar kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah menyaksikan acara renungan malam hari ini. Kami akan masuk dalam istirahat malam hari ini bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.